PHK bukan akhir dari perjalananmu. Itu hanya sebuah tikungan tajam yang memaksamu melihat dunia dari sudut yang berbeda. Sudut yang berbeda? Ya betul. Sudut yang kadang terlewatkan atau tidak terlihat di saat kamu sedang menjadi karyawan atau ketika kamu bekerja. Berikut contoh nyata dari sudut yang berbeda tersebut. Kita beri contoh nyata saja ya, biar lebih memotivasi. Wawan bekerja 8 tahun sebagai staf administrasi. Dengan alasan efisiensi dan perampingan, Wawan di PHK. Saat menjadi karyawan, ia mempunyai hobi mancing. Karena sibuk bekerja, Wawan terkadang harus merelakan waktu mancingnya karena bekerja lebih penting. Sesaat setelah PHK, Wawan searching di internet dan akhirnya menemukan bahwa mancing adalah termasuk konten yang populer di YouTube, hingga bisa menghasilkan uang yang banyak hanya dari AdSense. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Wawan mendapatkan izin untuk menggunakan sebagian uang pesangon guna membeli peralatan audiovisual yang diperlukan membuat konten. Sesaat setelah mendengar kabar di PHK, rasanya memang berat. Ada kecewa, marah, bingung, dan takut terhadap masa depan. Semua perasaan itu manusiawi. Biarkan ia hadir, tapi jangan biarkan ia tinggal terlalu lama. Ingatlah satu hal penting, yang hilang hari ini hanyalah posisi kerja, bukan kemampuanmu. Skillmu masih ada, pengalamanmu masih melekat, nilai dirimu tidak berkurang sedikit pun hanya karena satu perusahaan menutup pintu. Pekerjaanmu hilang, tapi skill dan relasimu tidak pernah hilang. Terkadang, hidup menendang kita keluar dari zona nyaman karena kita terlalu lama bertahan di tempat yang tidak lagi tumbuh. PHK bisa menjadi undangan alam semesta untuk naik level, untuk memulai bab baru yang lebih selaras dengan potensi terbaikmu. Gunakan waktu ini untuk menata ulang hidup, evaluasi kemampuanmu, dan temukan apa yang bisa kamu tingkatkan. Bangun jaringan baru, karena peluang besar sering datang dari percakapan kecil. Belajar keterampilan baru, meskipun sedikit demi sedikit. Biarkan dirimu kembali bermimpi, karena mimpi adalah bahan bakar pertama menuju kebangkitan. Kenali dirimu lebih dalam, tanyakan apa yang sebenarnya ingin aku capai selama ini. Kadang, kehilangan pekerjaan justru menjadi pintu menuju profesi yang lebih bermakna, usaha yang selama ini ditunda, atau perjalanan karir yang lebih sesuai dengan hatimu. Jangan merasa sendirian, banyak orang hebat hari ini pernah dipecat, pernah ditolak, pernah dianggap tidak berguna. Bedanya, mereka memilih bangkit, dan hari ini kamu punya kesempatan yang sama. Jadikan masa ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal baru yang mengubah arah hidupmu. Ingat, kamu bukan sedang jatuh, kamu sedang diarahkan. Bangkitlah pelan-pelan. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Kemenangan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya harapan. Dan yang terpenting, kamu masih punya dirimu sendiri. Sumber kekuatan terbesar yang tak bisa diberhentikan oleh siapapun. Ketika seseorang terkena PHK, yang hilang bukan hanya pekerjaan, tetapi juga rasa aman, rutinitas, dan arah. Tiba-tiba semuanya kosong, dan pikiran dipenuhi banyak pertanyaan. Aku harus mulai dari mana? Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana dengan masa depanku? Namun justru di momen inilah banyak orang menemukan versi terbaik dirinya. Karena ketika hidup memaksamu berhenti sejenak, itu adalah kesempatan untuk melihat kembali peta perjalananmu dan bertanya, selama ini aku bekerja atau berkembang? Apa yang sebenarnya ingin aku capai? Potensi apa yang belum pernah sempat kugali? Dan disinilah mind mapping menjadi alat yang sangat kuat untuk bangkit dan menata ulang kehidupan. Gunakan mind mapping untuk memetakan hidupmu kembali. Mind mapping bukan sekedar metode menggambar cabang-cabang pemikiran.
Ia adalah cara jernih untuk melihat keseluruhan kekuatan, peluang, dan arah hidupmu. Mulailah dengan satu kata di tengah, "Aku setelah PHK." Lalu buat cabang-cabang utama. A. Potensi dan kelebihan. Tuliskan hal-hal yang benar-benar bisa kamu lakukan. Keahlian teknis, misal desain, administrasi, sales, IT. Soft skill, komunikasi, disiplin, empati, kepemimpinan. Pengalaman unik yang jarang dimiliki orang lain. Pencapaian yang pernah diraih, sekecil apapun. Banyak orang baru sadar, selama ini aku lebih berharga daripada jabatan yang kutinggalkan. B. Kelemahan dan ruang perbalikan. Tidak perlu takut menuliskannya, justru inilah kesempatan untuk naik level. Contoh, kurang percaya diri, minim skill digital, mindset takut mencoba, tidak terbiasa networking. Ini bukan daftar kekurangan, tapi daftar peluang pertumbuhan. C. Peluang baru. Tanyakan pada diri sendiri, skill apa yang sedang tinggi permintaannya sekarang? Bidang apa yang sebenarnya aku suka tapi dulu tidak berani coba? Apakah bisa memulai usaha kecil sesuai kemampuan? Apakah ada pekerjaan freelance atau proyek yang bisa dimulai sekarang? D. Arah masa depan. Setelah memetakan semuanya, kamu akan menemukan pola. Apa yang harus dicoba, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus dikembangkan. PHK adalah momentum terbaik untuk mengasah potensi diri. Ada potensi yang selama ini mungkin tertidur. Ada mimpi yang dahulu kamu pendam karena tidak punya waktu. Ada kemampuan yang dulu terasa kecil, tapi sebenarnya bisa menjadi sumber rejeki terbesar dalam hidupmu. Gunakan masa ini untuk belajar skill baru, keterampilan digital, komunikasi, leadership, desain, coding, public speaking, finansial, atau apapun yang relevan dengan masa depanmu. Bahkan 30 menit belajar setiap hari dapat menciptakan perubahan besar dalam 3-6 bulan. Mengembangkan diri melalui kebiasaan kecil. Contoh, menulis jurnal harian, membaca 10 halaman buku, berolahraga, meditasi atau refleksi diri, membuat target harian sederhana. Perubahan besar selalu lahir dari langkah kecil. Melatih mental tangguh. Ingat, bukan hanya skill yang menentukan bangkit atau tidaknya seseorang setelah PHK, tetapi mentalitasnya. Latih pikiran untuk fokus pada solusi bukan masalah. Melihat PHK sebagai kesempatan bukan hukuman. Melihat diri sendiri sebagai sumber nilai bukan korban keadaan. Menggali passion yang selama ini terabaikan. Kadang PHK memberi waktu untuk mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh rutinitas. Aku ingin jadi pengusaha. Aku ingin jadi penulis. Aku ingin kerja di bidang yang lebih manusiawi. Aku ingin punya penghasilan tambahan. Potensi terbesar manusia sering muncul setelah ia dipaksa keluar dari jalur lama. PHK adalah momentum terbaik untuk mengasah potensi diri. Ada potensi yang selama ini mungkin tertidur. Ada mimpi yang dahulu kamu pendam karena tidak punya waktu. Ada kemampuan yang dulu terasa kecil, tapi sebenarnya bisa menjadi sumber rejeki terbesar dalam hidupmu. Gunakan masa ini untuk belajar skill baru. Keterampilan digital, komunikasi, leadership, desain, coding, public speaking, finansial, atau apapun yang relevan dengan masa depanmu. Bahkan 30 menit belajar setiap hari dapat menciptakan perubahan besar dalam 3-6 bulan. Mengembangkan diri melalui kebiasaan kecil. Contoh, menulis jurnal harian, membaca 10 halaman buku, berolahraga, meditasi atau refleksi diri, membuat target harian sederhana. Perubahan besar selalu lahir dari langkah kecil. Melatih mental tangguh.
Ingat, bukan hanya skill yang menentukan bangkit atau tidaknya seseorang setelah PHK, tetapi mentalitasnya. Latih pikiran untuk fokus pada solusi bukan masalah. Melihat PHK sebagai kesempatan bukan hukuman. Melihat diri sendiri sebagai sumber nilai bukan korban keadaan. Menggali passion yang selama ini terabaikan. Kadang PHK memberi waktu untuk mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh rutinitas. Aku ingin jadi pengusaha. Aku ingin jadi penulis. Aku ingin kerja di bidang yang lebih manusiawi. Aku ingin punya penghasilan tambahan. Potensi terbesar manusia sering muncul setelah ia dipaksa keluar dari jalur lama. PHK bukan akhir. PHK adalah riset untuk melihat kembali apa yang benar-benar kamu miliki, apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan mind mapping, kamu bisa melihat semua peluang di depan mata. Dengan mengasah potensi diri, kamu bisa melampaui dirimu yang dulu. Dan ingat, tidak ada pintu tertutup tanpa jendela kesempatan yang terbuka lebar menantimu. Tugasmu hanya satu, berani melangkah masuk.